pagi. Hari ini kita akan belajar tentang subruang atau subspace. Jadi, kita tadinya sudah punya ruang vektor V. Lalu kita sekarang punya subhimpunan dari W. Ingat bahwa ruang vektor itu adalah suatu himpunan, jadi dia bisa punya subhimpunan. Dan di sini dimisalkan ada subhimpunan dari V dinamai W. Lalu W itu disebut subruang dari V jika W sendiri adalah sebuah ruang vektor juga. Dengan catatan operasinya sama dengan V. Jadi V sudah punya plus dan perkalian skalar. Punya U plus V dan KU. Maka penjumlahan dan perkalian skalar di W juga sama dengan yang di V. Jika W adalah subruang dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang sama dengan V, maka W disebut subruang dari V. Jadi W suatu himpunan kecil di dalam himpunan besar V. Ada suatu teorema yang mengatakan, jadi W adalah ruang vektor juga, tetapi kita tidak harus membuktikan ke-10 aksioma karena W sudah mengikuti banyak sifat dari V, sisanya tinggal 2 buah sifat. Ini adalah aksioma 1 dan aksioma 6 yang paling penting kemarin. Dia tertutup terhadap penjumlahan yang aksioma ini, yang A. Jadi jika ada U dan V ada di W, maka U plus V juga ada di W. Ini ada juga. Jadi yang kemarin, aksioma 1 untuk V, dia mengatakan kalau ada U dan V di V, maka U plus V juga ada di V. Nah sekarang, aksioma tersebut kita perlakukan ke W. Jadi jika ada U dan V di W, maka U ditambah V juga harus ada di W. Ini harus dipenuhi. Dan satu lagi yang harus dipenuhi adalah tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi, jika ada skalar K, bilangan real, dan U vektor di W, maka K kali U juga ada di W. Jadi W tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar. Cukup membuktikan dua hal ini, dan dia langsung membuktikan bahwa W adalah subruang dari V. Oh, dengan catatan W adalah himpunan berisi satu atau lebih vektor, artinya W tidak kosong. W bukan himpunan kosong. Jadi ada 3 yang harus diperiksa, apakah W kosong, apakah W tertutup terhadap penjumlahan, dan apakah W tertutup terhadap perkalian skalar. Contohnya di sini, sebelumnya ada kelompok yang sudah mengerjakan ruang vektor 0. Nah, sekarang kita punya sebarang vektor V, ruang vektor V. Ruang vektor V selalu punya identitas terhadap penjumlahan. Jadi ruang vektor V selalu punya vektor 0. Bentuknya bisa macam-macam, misalnya di R2, kalau V-nya R2, maka vektor 0 itu isinya 0, 0. Kalau misalnya di matriks, misalnya matriks M kali 2, vektor 0 itu isinya matriks 0, 0, 0, 0. Jadi bentuknya vektor 0 ini bisa macam-macam tergantung ruang vektornya, tetapi setiap ruang vektor selalu punya vektor 0. Nah, kita buat subhimpunan V bernama W, isinya dia hanya vektor 0 saja. Jadi sudah pasti dia bukan himpunan kosong karena isinya ada vektor 0, dan dia tertutup terhadap penjumlahan karena vektor 0 ditambah vektor 0 tetap vektor 0. Jadi ini U di W, V di W, menghasilkan U ditambah V, ini juga di W.
Lalu K kali U juga di W. Karena K kali U adalah K kali 0, dia 0 juga. Jadi dia masih ada di W. Akibatnya W adalah subruang dari V, di mana V ruang vektor apapun, sebarang. W disebut subruang 0 atau zero subspace. Jadi ini contoh ruang vektor, contoh subruang dari ruang vektor. Lalu untuk R2 dan R3, salah satu contoh subruangnya adalah garis yang melalui titik 0. Jadi di R2 dia 0,0, di R3 dia garis yang melalui 0,0,0. Kenapa? Karena kalau kita ambil vektor di dalam garis itu, jadi di sini ada vektor U, lalu kita punya vektor V di garis itu juga, U ditambah V juga pasti ada di garis itu. Jadi dia tertutup terhadap penjumlahan. Ada U dan V di dalam situ, di dalam garis, U ditambah V tetap di dalam garis. Lalu dia juga tertutup terhadap perkalian skalar, karena kalau kita punya vektor di garis itu, kelipatan dari vektor itu selalu tidak pernah keluar dari garis itu. Jadi garis tersebut juga tertutup terhadap perkalian skalar. Dengan dua sifat ini terbukti bahwa garis yang melalui 0,0,0 untuk R3 atau garis yang melalui 0,0 di R2 itu adalah subruang. Untuk R3 ada subruang lain yaitu bidang. Bidang yang melalui titik 0,0,0. Karena kalau kita punya vektor U dan vektor W, vektor U dan vektor V di dalam bidang itu, jumlahnya U tambah V pasti masih di bidang yang sama, dan kelipatannya juga masih di bidang yang sama. Kelipatan U ke sana, kelipatan V juga ke sana, semuanya masih di bidang yang sama. Jadi, bidang yang melalui 0,0,0 di R3, dia tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, pasti merupakan subruang. Bisa disingkat di sini, untuk R2, subruangnya adalah subruang 0, semuanya pasti punya. Garis yang melalui 0,0, dan dia sendiri. Ruang vektor itu sendiri pasti merupakan subruangnya. Jadi, untuk yang R3, sama dengan R2 ditambah bidang yang melalui 0,0,0. Ini contoh yang bukan merupakan subruang. Jadi, kalau kita punya R2, W adalah himpunan semua titik yang tidak negatif. Jadi, W ini yang diarsir ini, semuanya W, dia bukan subruang. Kenapa? Karena kita bisa buktikan bahwa W tidak tertutup terhadap perkalian skalar. Untuk membuktikan bahwa dia tidak tertutup, kita cukup pakai satu contoh juga boleh. Jadi untuk membuktikan dia tertutup, kita harus membuktikan untuk semua elemen di subruang. Tetapi untuk membuktikan dia tidak tertutup, kita bisa pakai contoh. Jadi di sini diambil contohnya 1,1. Dia dua-duanya positif, masih masuk di W. Dan kita kalikan dengan skalar R. R-nya kita pilih min 1. Dan jika dikalikan dia min 1, min 1. Dia sudah tidak ada di W lagi, karena dia negatif. Jadi dia tidak tertutup terhadap perkalian skalar, akibatnya W bukan subruang dari R2. Lalu kita juga punya subruang yang terkenal di matriks. Di sini matriksnya dipilih yang persegi. Silakan dibuktikan. Ini pakai kelompok, satu kelompok satu bukti. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk pengerjaannya, yang buat yang lebih mudah saja, N-nya sama dengan 3. Jadi, untuk kelompok 1 misalnya, W adalah subhimpunan dari M3 kali 3, matriks berukuran 3 kali 3, yang simetrik. Tunjukkan bahwa dia adalah subruang.
Artinya, matriks simetriks ini tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi kalau ada dua matriks simetrik, dijumlahkan tetap harus simetrik, dan dikalikan skalar tetap harus simetrik. Yang lainnya juga sama seperti itu. Tunjukkan bisa mengecek sifat-sifat matriks terkenal ini di bab 2. Bab 2 atau bab 1, lupa saya. Oke. Ini ada contoh lagi yang bukan merupakan subruang. Untuk n-nya sama dengan 2, jadi matriks 2 kali 2. W berisi matriks 2 kali 2 yang invertible. Invertible berarti diagonalnya tidak 0. Di sini kita punya diagonal U bisa diperiksa, dia 5 min 4, 1, tidak 0. Diagonal V dia min 5 plus 4 min 1, tidak 0 juga. Tapi kalau kita jumlahkan, ini 0, 0, ini 4, 10. Diagonalnya, determinannya 0. Jadi, dua buah matriks invertible dijumlahkan bisa menghasilkan matriks yang tidak invertible. Jadi, W dia tidak tertutup terhadap penjumlahan. Berlaku untuk semua n, tetapi untuk contoh ini kita ambil yang mudah dibayangkan, n sama dengan 2. Jadi, himpunan matriks invertible n kali n bukan subruang dari Mn. N. Ada teorema lagi. Kalau kita punya sejumlah subruang, maka kalau kita iriskan mereka semua, hasilnya juga subruang. Dan ada definisi yang disebut kombinasi linier. W adalah sebuah ruang vektor. V adalah sebuah ruang vektor. W adalah salah satu vektor di V. Terus kalau kita punya vektor-vektor lain, V1 sampai VR namai saja. W dapat dinyatakan sebagai ini. K1 kali V1 tambah K2 kali V2 sampai KR kali VR, di mana KI-nya skalar, VI-nya vektor. Jika W kita bisa nyatakan seperti ini, maka W disebut kombinasi linier dari vektor-vektor ini. Jadi dia merupakan kombinasi dari perkalian skalar dan penjumlahan. Disebut kombinasi linier. Skalar-skalarnya disebut koefisien. Jadi W disebut kombinasi linier dari vektor-vektor V1 sampai VR jika W dapat dinyatakan sebagai perkalian skalar V1 ditambah perkalian skalar V2 ditambah perkalian skalar VR. Biasanya kita cari skalar yang memenuhi. Lalu di sini ada teorema. Misalnya S berisi R buah vektor dan dia tidak kosong, jadi minimal ada 1 di sini. W1 sampai WR. Lalu kita punya himpunan, kita kasih nama W. Dia berisi semua kombinasi linier yang mungkin dari W1, W2 sampai WR. Jadi semua kombinasi yang mungkin dari ini. Jadi semua skalar yang mungkin. Jadi biasanya banyaknya tak hingga. Kita masukkan skalar berapapun, maka hasil dari kombinasi linier ini masuk di W besar. Nah, maka himpunan W yang seperti ini, dia pasti merupakan subruang dari V. Jadi kalau kita punya sejumlah vektor, himpunan berisi semua kombinasi linier yang mungkin dari vektor-vektor itu adalah subruang dari V. Nah, himpunan W ini merupakan subruang terkecil di V yang memuat seluruh W1 sampai WR. Jadi, meskipun dia banyaknya bisa tak hingga,
tapi dia merupakan subruang terkecil yang memuat seluruh W1 sampai WR. Jadi kalau misalnya ini W, kalau misalnya ada subruang lain yang memuat W1 sampai WR juga, W aksen misalnya dia juga memuat W1 sampai WR, maka haruslah W ini masuk di sini. Misalnya W aksen memuat W1 sampai WR, jika terjadi itu maka haruslah W ini dia ada di dalam sini. Makanya dia disebut ruang vektor terkecil. Subruang terkecil yang memuat W1 sampai WR. Lalu definisi lagi, selain kombinasi linear ada span. Sama, kita punya sejumlah vektor dimasukkan ke dalam suatu himpunan S, dia tak kosong. Lalu, subruang dari W yang tadi, yang berisi seluruh kombinasi linear dari vektor-vektor tersebut, dikasih nama W, itu disebut subruang dari V yang dibangun oleh S. Atau dikatakan vektor W1 sampai WR ini membangun W. Bahasa istilah Inggrisnya span W. Jadi dapat kita tulis W adalah span dari W1, W2 sampai WR, atau W sama dengan span S, di mana S-nya W1 sampai WR. Jadi subruang yang berisi seluruh kombinasi linear yang mungkin dari W1 sampai WR disebut span dari W1 sampai WR. Artinya dia dibangun oleh W1 sampai WR. Contoh yang membangun di sini adalah untuk R pangkat N, kita punya vektor unit. Vektor unit itu vektor yang besarnya 1. Untuk R pangkat N, standarnya seperti ini. Jadi ini adalah tupel bilangan, pasangan terunut bilangan, panjangnya ada N, karena dia R pangkat N. Dikasih nama E1 jika satunya ada di tempat pertama, E2 satunya di tempat kedua, En jika satunya di tempat N. Tempat lainnya 0. Ini adalah standar vektor unit standar di R pangkat N. Lalu vektor-vektor ini membangun R pangkat N atau span R pangkat N. Karena setiap vektor di R pangkat N itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari E1 sampai En. Jadi, kita ambil sebarang V di R pangkat N, misalnya dia V1, V2 sampai Vn, kita bisa tulis V itu adalah V1E1 ditambah V2E2 sampai Vn-En. Merupakan kombinasi linear dari E1, E2 sampai En. Jadi E1, E2 sampai En membangun R pangkat N atau span R pangkat N. Bisa kita tulis R pangkat N adalah span dari E1 sampai En. Contoh untuk N sama dengan 3, vektor unit standarnya untuk N sama dengan 3 dikasih nama IJK. I-nya 100, J-nya 010, dan K-nya 001. Kita ambil sebarang vektor ABC, maka ABC kita bisa nyatakan sebagai ini. Dia adalah A kali I tambah B kali J ditambah C kali K. Jadi, sebarang vektor ABC bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari IJK. Maka disebut IJK span R pangkat 3. Atau R pangkat 3 sama dengan span dari IJK.
Jadi untuk memeriksa apakah suatu vektor merupakan elemen dari span ini, kita harus menyatakan vektor tersebut sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di dalamnya. Nah, secara geometri, R pangkat 2 dan R pangkat 3 masih bisa digambar. Apa artinya spanning? Jadi untuk R pangkat 2 dan R pangkat 3, kita bisa punya satu vektor saja. Di sebelah kiri di sini, dia cuma punya satu vektor saja. Span dari satu vektor itu berarti dia hanya kelipatan dari vektor itu. Jadi span dari V hanya garis yang melalui 0,0 di R2 atau 0,0,0 di R3. Kalau kita punya dua vektor, V1 dan V2, span-nya berupa bidang. Karena kita punya kelipatan V2, kelipatan V1, dan jumlah dari kelipatan V1 dan kelipatan V2. Dia berupa bidang yang melalui titik 0,0,0. Kalau di R2, kita punya dua vektor. Kalau mereka tidak saling kelipatan, misalnya begini, UW. Kalau mereka tidak saling kelipatan, dia bisa sama dengan R2. R2 sendiri. Lalu kalau untuk R pangkat 3, UWV misalnya, kalau mereka tidak saling kelipatan juga, dia bisa sama dengan R pangkat 3 sendiri. Jadi kalau satu garis, kalau dua dan tidak saling kelipatan bisa menjadi bidang, dan kalau tiga dan tidak saling kelipatan bisa menjadi ruang R3. Lalu, dari kombinasi linear dan span ini, kita suka punya dua masalah. Ini sering muncul. Kita punya himpunan tak kosong S. Dia berisi vektor-vektor di R pangkat N. N-nya bisa berapapun. Lalu kita punya suatu vektor tertentu, V. Kita akan memeriksa apakah dia merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Atau, jika kita punya S, kita ingin memeriksa apakah S tersebut membangun R pangkat N. Jadi kita akan memeriksa apakah ini R pangkat N merupakan span S. Biasanya diperiksa dua, apakah suatu vektor merupakan kombinasi linear dan apakah span dari vektor-vektor tersebut membangun R pangkat N. Contohnya ini, kita punya U dan V di R pangkat 3. Kita ingin membuktikan bahwa yang pertama ini kombinasi linear, yang kedua bukan. Artinya kita nyatakan dulu sebagai kombinasi linear secara umum, dan kita cari skalarnya. Kita masukkan 927 K1 kali U1 tambah K2 kali V2, mendapatkan ini. Kita dapatkan SPL, dan 6S K1 plus 6K2, ini harus sama dengan 9. 2K1 ditambah 4K2 itu 2. Dan minus K1 ditambah 2K2 itu 7. Jadi kita tinggal punya SPL ini. Kita bisa pakai Gauss. Mendapatkan K1-nya min 3, K2-nya 2, sehingga W-nya min 3U ditambah 2V. Jadi W adalah kombinasi linear dari U dan V. Artinya ini SPL-nya konsisten. Nah, untuk membuktikan dia bukan kombinasi linear, yang ini misalnya, kita tunjukkan kalau SPL-nya tidak konsisten. Biasanya saat dieliminasi ada baris 0. Ada baris 0 tetapi hasilnya di sini bukan 0. Jadi misalnya terjadi 0 K1 ditambah 0 K2 sama dengan sesuatu yang bukan 0 misalnya. Nah, itu contoh SPL yang tidak konsisten. Sehingga dia
W aksen bukan merupakan kombinasi linear dari U dan V. Nah, ini untuk memeriksa apakah span. Kita punya 3 vektor, V1, V2, dan V3. Kita akan memeriksa apakah dia span R pangkat 3 atau membangun R pangkat 3. Kalau span, kita harus mengambil B sebarang di R pangkat 3. Lalu kita cari apakah B dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Di sini K1, K2, dan K3-nya akan dicari dan jawabannya nanti dalam bentuk B. Karena B1, B2, dan B3 ini variabel. Dia harus mewakili seluruh R pangkat 3. Sama, kita akan mendapatkan SPL juga. Dan untuk memeriksa apakah dia konsisten atau tidak, kita bisa, sudah pelajari sebelumnya, kita tinggal melihat determinan dari matriks koefisien. Di sini matriks koefisiennya 112, 101, dan 211. 21 ini harusnya 3. 3K3 sama dengan B3. Jadi di sini kita cari determinannya dan akan ketemu bahwa determinannya 0. Kalau determinannya 0 berarti V1, V2, V3 tidak span R pangkat 3. Karena artinya di sini tidak bisa ditemukan K1, K2, dan K3 yang memenuhi. Jadi jika determinannya tidak 0, maka dia span R3. Untuk tugas kelompoknya bisa dilihat di 4.2 buku Anton Lores.